kasus panas antara Yaimim dan Shahara terus menjadi bahan perbincangan publik, termasuk oleh seorang netizen yang budiman dengan akun @natali_puji_astuti. Ia menyoroti bahwa meski kedua pihak telah saling meminta maaf secara pribadi, proses hukum tetap berjalan. Ia menggambarkan bagaimana insiden yang awalnya tampak sederhana kini berubah menjadi ajang perang harga diri. Yaimim disebut siap maju tanpa pilihan untuk kalah, sementara Shahara dan suaminya memperkuat posisi mereka dengan pengacara pribadi. Menurut netizen yang berbakti tersebut, konflik ini bukan sekadar masalah sosial biasa, tapi sudah bercampur dengan ego, gengsi, dan dugaan motif tersembunyi. Ia juga menyinggung soal keterlibatan organisasi besar dan pihak luar yang memperkeruh suasana. Di sisi lain, Yaimim disebut memilih maju bersama istrinya tanpa membawa nama lembaga. Netizen yang budiman ini pun menilai kasus ini seharusnya diselesaikan secara adil tanpa permainan politik, suap, atau pengaruh nama besar. Sepertinya ini kasusnya Shahara sama Yaimim guys itu masih berlanjut, dan memang bukan sepertinya, dan akan berlanjut di proses hukum. Karena apa? Si Yaimim dan Shahara kalau secara personal, aku lihat beberapa video platform di TikTok, si Shahara sudah meminta maaf di via online ya, kayak klarifikasi lah, itu dia meminta maaf kepada Yaimim karena kata-katanya yang kurang berkenan. Kan pernah tuh ada di videonya, kalau teman-teman cek ya, scroll cari tuh ya, si Shahara itu ngata-ngatain dukung, terus nendang-nendang Pak Yaimim. Memang waktu itu Pak Yaimim tuh kan pernah di video itu menjatuhkan diri, seolah-olah dia kayak kena pukul, padahal enggak. Itu ada kata istilahnya deh. Jadi itu memang salah satu trik marketingnya dari si Yaimim ya, untuk berpura-pura menjatuhkan diri ya. Dan itu kan ditendang-tendang gitu ya sama si Shahara. Itu Shahara sudah minta maaf secara personal ya. Terus si Yaimim juga sudah meminta maaf kepada Pak Sofyan, kepada Shahara juga. Kalau aku lihat di videonya, Pak Yaimim itu mendatangi Pak Sofyan untuk minta maaf. Dan disitulah Pak Sofyan juga kayaknya ya oke, sudah memaafkan gitu ya. Meskipun kalau dilihat secara matanya kita, itu Pak Yaimim secara lebih tua dia datang berdiri, namun Pak Sofyan dalam keadaan duduk, itu dia tidak membalas berdiri. Jadi kalau kita orang Jawa ini lihatnya itu kayak sungkemnya atau etikanya tuh kurang baik ketika ada orang yang minta maaf. Ya mungkin mangkel ya, kita nggak tahu isi hati manusia. Oke, secara personal mereka itu sudah fine. Tapi aku yakin personal sedikit yang ke kanan atau yang ke kiri itu belum fine. Karena apa? Masalah hukum tetap berjalan. Ya, jadi si Shahara dan Pak Sofyan suaminya tetap memakai pengacara ya. Terus yang si Yaimim juga memakai pengacara, dan menurutku Pak Yaimim pengacaranya lebih banyak deh. Ini teman-teman lihat kalau di videonya deko.id ini jelas banget Pak Yaimim ngomong apa ke panglima-panglimanya. Jadi Pak Yaimim ini bilang, kita ini maju perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Shahara. Karena Shahara duluan yang menabuh genderang perang, maka Pak Yaimim pun juga akan bersama-sama menabuh perang genderang dengan masalah hukum. Pak Yaimim juga bilang, aku nggak ngerti pasal-pasalnya gimana, aku serahkan ke panglima perangku ya. Terus tidak ada pilihan kalah, pilihannya adalah menang atau tidak kalah. Si Pak Yaimim tuh begitu antusias ya saya untuk bisa memenangkan kasus ini. Karena Pak Yaimim sendiri kan secara personal dia kan dipersekusi alias kayak diusir gitu ya, karena beliau ini sudah beli rumah, sudah niatnya baik membersihkan yang kafling-kafling itu, bahkan sudah menawarkan ke Pak Sofyan, tapi kan pembalasannya kan tidak enak. Karena sampai sekarang kalau menurutku, maaf nih ya Mbak Shahara, motifmu apa untuk perang ini tuh apa, itu enggak jelas kalau menurutku. Mungkin secara personal Mbak Shahara ini motifnya memang urusan pribadi, tapi pribadinya apa? Kalau aku sebagai netizen tidak paham. Apakah gegara parkir yang diusir itu, ya kan? Kalau misalnya gegara itu tuh kan juga kamu menabuh genderang perang seperti itu juga pasti salah. Itu nggak usah sampai ke hukum aja, kita tuh sudah tahu, sadar diri kita ini salah, tapi kenapa kok yang menabuh genderang perang? Masalah parkir itu, kita parkir nggak di tempatnya aja kita udah salah loh say. Ya kan, apalagi kita punya rental gitu. Jadi menurutku Mbak Shahara, kalau mau ini selesai, ya oke lah, proses hukum ya wes lah, sudah kepalang gengsi ya kan, ya udah tetap lanjut, tapi ya tetap dengan kerendahan hati, ya menyadari gitu loh. Atau ada satu hal yang kalian tuh nggak bisa sebutkan ya kan, kenapa ini tuh menjadi perang. Ini tuh bener-bener
kalau aku melihat tuh ada satu yang nggak bisa mereka tuh expose gitu loh. Ada motif lain pasti, nggak mungkin sekedar cuman parkir. Sampai pengacaranya Sahara pun ya itu dipanggil sama Ansor Malang ya kan, sampai banyak netizen juga yang berkomen kalau pengacaranya ini sudah kayaknya kelewat batas, mengatasnamakan Ansor, sedangkan Ansor itu juga harus melindungi Kiai NU. Nah, kalau dari klarifikasinya si pengacaranya Sahara ini, dia bilang kalau dia tuh sudah dipanggil oleh ketua-ketua PW sama ketua-ketua Ansor dan menunjukkan bukti-bukti yang menurut pengacara ini dari buktinya Sahara. Terus salah satu ketua ini membilang atau berkata, ya udah lanjut aja, mensupport untuk tetap proses jalur hukum, mensupport bahwa jangan terkecoh keadaan atau kelakuan di balik nama besar Kiai. Jadi kalau aku nangkep ini ya, si pihak Sahara tetap akan maju karena dia sudah mengantongi bukti-bukti bahwa meskipun Yaimin ini Kiai atau apa, itu juga ada kejanggalan atau mereka tuh mau membongkar aib yang sesungguhnya dari pihak Yaimin gitu loh. Meskipun Kiai, lu nggak bener-bener amat kayak gitu ya dari pihak Sahara. Jadi ya kayaknya dia juga tetap terus maju lah. Dari pihak Yaimin ya dia merasa aku nggak ngelakuin apa-apa, aku diusir, aku sudah baik ke kalian, ya kan? Ya ini, jadi dua-dua kubu ini sudah benar-benar siap perang kayaknya ya. Cuma kalau nggak tahu kuat mana ini kita lihat aja update kasusnya ya. Aduh, awalnya aku nggak mau bahas ini, jadi nggak mau ngikutin ini sampai di mana. Untuk masalah KDM sama bapak kita wakil wali kota Surabaya Cak Ji itu sudah sampai main ke kediamannya Pak Yaimin juga. Mereka hanya berkunjung aja, tapi tidak membahas masalah itu gimana-gimana, dan mereka juga tidak ada untuk menyelesaikan atau gimana-gimana, cuman ya kunjungan aja, main-main. Kalau Pak KDM bilang, aku membalas kunjungan karena Pak Yaimin sama Mbak Sahara ini udah main ke tempatnya KDM di Jawa Barat. Terus satu lagi yang menarik ini kalau teman-teman bisa lihat, jadi ini aku ada kasus ya. Ini temennya Mbak Sahara, dia bilang itu dia tuh kakak kelasnya Sahara ya di satu universitas. Jadi kenal itu udah kurang lebih 13 tahun katanya. Waktu itu dia memang benar-benar membela Sahara itu nggak salah, Yaimin lah yang salah, bla 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 bla. Ini kan dihujat netizen tuh, ya kan, dirujak sama netizen sampai akunnya itu di private kalau nggak salah. Dan infonya suaminya Mbak Jumi itu Bribtu ya. Dan kayaknya suaminya ini mungkin kena desakan di lembaganya, dan Mbak ini juga kena desakan di tempat dia kerja. Akhirnya dia mau minta maaf, saya takut sama netizen, takut dipecat, takut masuk penjara, takut semuanya, makanya lah. Teman-teman bisa lihat kok videonya. Jadi apa yang aku sampaikan ini bukan hoax, aku hanya merangkum dari beberapa hal yang sudah tersebar di beberapa video orang lain. Di sini aku merangkum ya. Jadi ini kasusnya Yaimin sama Sahara ini melibatkan banyak orang. Tapi kalau dari Yaimin sendiri, dia nggak melibatkan siapa-siapa. Dia cuma melibatkan Yaimin sendiri sama istrinya Bu Rosida. Tapi kalau Sahara sama Sofyan ini ada Agil ya kan, terus ada Pak R, apalagi, dan membawa nama Madas juga, sampai orang-orang yang penjaga warung-warung Madura itu kena imbasnya. Dan orang-orang Madura sendiri yang jaga-jaga warung itu komplain juga ke masalah ini, jangan bawa-bawa nama Madas kalau nggak bisa membawa perdamaian, karena itu menyangkut semuanya, Madura semuanya, meskipun nggak semua Madura kayak gitu, aku setuju sih ya kan. Jadi ini tuh kalau yang pihak Sahara itu membawa nama banyak, kalau Yaimin bawa dia sendiri sama istri ya. Oke, keep going, lanjutkan proses hukumnya, semoga ada hasil yang ya adil seadil-adilnya. Bukan karena masalah juga memang benar nama besar, dan bukan juga karena membawa nama-nama suku wow gitu ya, memang pengaruh. Jadi memang benar-benar adil ya. Semoga juga tidak ada suap menyuap dan semoga adil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.